Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab al-ithar, yaitu mendahulukan orang lain dalam urusan duniawi, demikian juga ikut bela sungkawa, yaitu sama-sama merasa susah dalam urusan duniawi. Hadis yang terakhir dalam bab ini, wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innal asy'ariyyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid. Sungguhnya al-asy'ariyyin jika mereka sedang perang kemudian armalu itu maksudnya mereka dalam kondisi susah, dalam kondisi habis bekal mereka, ya. Karena ramal maksudnya adalah pasir, seakan-akan mereka tidak punya apa-apa kecuali pasir, ya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, au miskinan dza matrabah, atau miskin yang memiliki tanah, maksudnya sudah sangat miskin, tidak punya apa kecuali tanah, ya. Demikian juga dikatakan armalah, wanita yang sendirian, itu artinya dalam kondisi susah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-asy'ariyyin, yaitu orang-orang datang dari kabilah Asy'ar, kalau mereka dalam kondisi susah ketika perang, au qalla ta'amuhu iyalihim bil Madinah, atau ketika mereka sedang tidak perang, sedang iqamah, sedang tinggal di kota Madinah, kemudian keluarga mereka kehabisan makanan, apa yang mereka lakukan? Jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid. Maka mereka kumpulkan semuanya makanan yang mereka miliki, baik yang punya makanan, yang makannya sedikit, yang makanan banyak, mereka kumpulkan semua di satu baju atau di suatu kain. Tsumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah. Ya, kemudian mereka bagi di antara mereka dalam satu tempat dengan sama, merata. Fahum minni wa ana minhum, maka mereka dariku dan aku adalah dari mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Asy'ariyyin adalah nisbah kepada jamak dari Al-Asy'ariyyin, jamak dari Al-Asy'ari, dan Al-Asy'ari adalah nisbah kepada seorang yang bernama Asy'ar dari keturunan Kahlan bin Saba bin Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan, ya, itu dari kabilah Yaman, ya, sebagaimana dalam kitab Al-Ansab di Sam'ani. Dan di antara Asy'ariyyin adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, jadi di antara Asy'ariyyin sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dan di antara keturunan Abu Musa Al-Asy'ari adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, seorang ulama yang kenal, yang di mana madhab Asy'ariyah bernisbah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan Al-Asy'ariyyin mereka datang dari Yaman sekitar tahun 7 Hijriah, yaitu ketika setelah perang Khaybar. Kemudian mereka tinggal di kota Madinah. Mereka berhijrah dari Yaman, kemudian datang ke kota Madinah, kemudian tinggal di Madinah. Makanya ketika Nabi SAW mengirim da'i ke negeri Yaman, Nabi kirim 2 orang, di antaranya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan Abu Musa Al-Asy'ari. Dan mereka tinggal di Madinah. Mereka punya kebiasaan itu di mana mereka saling perhatian satu dengan yang lainnya. Nabi memuji kebiasaan tersebut. Kata Nabi SAW, innal asy'ariyyin, yaitu kabilah Asy'ar yang dari Yaman yang bermukim ke kota Madinah, hijrah kota Madinah, kemudian mukim di kota Madinah. Kalau mereka dalam kondisi susah ketika sedang safar untuk berperang, maka mereka kumpulkan mereka makanan semuanya, terus dibagi rata. Atau ketika mereka sedang tidak bersafar di kota Madinah, ternyata sebagian mereka ada yang makanannya tidak ada makanan, ada yang susah, ada yang berlebihan, mereka semua kumpul, kemudian bagi rata. Itu senang sama senang, susah sama susah, ya, sama-sama susah. Dan ini menunjukkan bahwasanya isar di mana mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Dan isar itu baru nampak kalau dalam kondisi susah. Ini artinya kondisi sulit, dia juga butuh makanan, tapi ada saudaranya yang susah, maka dia bagi rata.
supaya sama-sama makan, supaya sama-sama. Ini mereka lakukan kapan? Ketika susah. Kalau mereka dalam kondisi nyaman tidak perlu mereka lakukan ini. Masing-masing jalan dengan ekonominya masing-masing. Tapi kapan mereka lakukan ini? Ketika mereka lihat ternyata banyak dari anggota kabilah yang susah. Kalau lihat sudah banyak yang susah, harus kumpul makanan semua. Kemudian bagi rata, kumpul makanan semua, bagi rata. Maka Nabi memuji perbuatan mereka ini, makanya Nabi mengatakan fahum minni wa ana minhum. Maka mereka dariku dan aku dari mereka. Itu Nabi menisbahkan mereka kepada Nabi dan Nabi menisbahkan dirinya kepada mereka, yaitu perbuatan mereka dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ungkapan mereka dariku, aku dari mereka seakan-akan satu kesatuan, seakan-akan satu kesatuan yang menunjukkan keperbuatan mereka ini sangat terpuji, sangat mulia. Ithar dalam kondisi susah, dalam kondisi apa? Susah ya. Nah, siapa yang melakukan hal itu di zaman sekarang ya? Baik, kita lanjutkan pada bab berikutnya ya. Bab at-tanafusu atau bab at-tanafusi fi umril akhirah. Sebenarnya bisa dibaca dua, bisa dibaca babun at-tanafusu fi umril akhirah atau dengan mudhaf ilaih babut tanafusi fi umril akhirati wal istikthari mimma yutabarraku bihi. Bab tentang tanafus maksudnya berlomba-lomba, bersaing dalam urusan akhirat dan memperbanyak perkara-perkara yang bisa didapatkan berkah darinya, yaitu berlomba-lomba cari keberkahan dan berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Ini isyarat dari Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kalau urusan dunia silakan apa? Itsar. Tapi urusan akhirat sebaliknya, kau harus berlomba. Kau harus berlomba. Karena kalau seorang itsar dalam urusan akhirat, seakan-akan dia zuhud kepada akhirat. Padahal sebaliknya kita harusnya zuhud kepada dunia dan raghbah fil akhirat. Semangat dalam urusan akhirat. Harus tamak dalam akhirat, zuhud terhadap dunia. Tapi kalau seorang dalam urusan akhirat tidak semangat, seakan-akan dia zuhud kepada akhirat. Zuhud itu merasa sedikit. Namanya apa? Zuhud. Kenapa? Apa dikatakan zuhud terhadap dunia? Maksudnya memandang dunia itu apa? Sedikit. Tapi kalau orang dalam urusan akhirat malas-malasan, berarti dia memandang akhirat seakan-akan apa? Sedikit. Maka dikatakan dia zuhud kepada akhirat. Harusnya seorang zuhud kepada dunia, tamak kepada akhirat. Bukan sebaliknya, zuhud kepada akhirat, tamak kepada dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga, maka bersainglah. Ayat ini Allah sebutkan setelah Allah sebutkan tentang nikmat surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yasqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aina yashrabu bihal muqarrabun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang al-abrar, yaitu orang yang baik, lafi na'im, benar-benar tenggelam dalam kenikmatan di surga. Ya, selalu dalam kenikmatan surga, berpindah dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lain. Dan penghuni surga semuanya sibuk, namun sibuk dalam kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ashabal jannatil yauma fi syughul fakihun." Sungguhnya penghuni surga dalam kesibukan, fakihun yaitu dalam kenikmatan yang selalu menakjubkan. Karena fakihun di antara tafsiran maknanya adalah muta'ajjibun, mereka atau mu'jabun dalam kenikmatan yang selalu menakjubkan, mereka berpindah dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lain. Tidak pernah istirahat dari kenikmatan. Makanya di surga tidak ada orang tidur. Karena kalau orang tidur berarti istirahat dari apa? Kenikmatan. Ditanya Nabi SAW, ayanamu ahlul jannah, apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi, an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Penghuni surga enggak ada tidur. Kalau dia tidur berarti dia off dari kenikmatan. Sementara dia tidak boleh off dari kenikmatan. Makanya dia tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Ya. Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kami tidak pernah letih dan tidak pernah capek, tidak pernah letih dalam melakukan, tidak pernah capek dalam aktivitas menjalani kenikmatan dan tidak pernah letih setelah beraktivitas. Ini penghuni surga tidak pernah off. Selalu dalam kenikmatan. Oleh karenanya kalau penghuni surga tidur repot ya. Lagi main sama bidadari terus afwan, ukhti anak tidur dulu capek. Enggak ada tidur di surga. Hai main. Jadi enggak ada tidur di surga. Tidak pernah berhenti dari satu nikmat. Kita di dunia fi syughul, kita semua dalam kesibukan duniawi. Ya. Sibuk yang jelas, sibuk yang gak jelas, ada sok sibuk. Kalau di akhirat sibuk dalam apa?
kenikmatan. Lafi naim. Makanya Allah mengatakan innal abrara lafi. Sungguh orang-orang baik lafi dalam benar-benar dalam naim, kenikmatan. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan sedang memandang, itu memandang kenikmatan. Ta'rifu fi wujhihim nadratan naim. Kau lihat pada wajah mereka ada kebahagiaan. Ya. Yusqauna min rahiqim makhtum. Kemudian mereka minum dari minuman surga, ya. Khitamuhu misk, yang kalau setelah minum akan keluar aroma wangi minyak kasturi. Ya. Kemudian kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga maka bersainglah. Wa mizajuhu min tasnim, dan minuman tadi dicampur dengan tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim itu adalah air dari mata air yang diminum oleh al-muqarrabun. Di sini kata para ulama bahwasanya Allah menyebutkan penghuni surga dengan dua tingkatan. Pertama al-abrar, yang kedua al-muqarrabun. Kemudian Allah contohkan nikmat yang mereka rasakan berbeda. Yang diminum oleh al-muqarrabun mata air isinya tasnim, murni mata air tasnim. Adapun yang diminum oleh al-abrar khamar dicampur dengan tasnim. Jadi cuma dapat campuran apa? Tasnim. Mana lebih tinggi? Al-muqarrabun, karena al-muqarrabun hanya minum murni tasnim. Kalau abrar khamar dicampur apa? Tasnim, ya. Jadi cuma kebagian tasnim sedikit, sementara al-muqarrabun yaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah, mereka minum tasnim. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya minuman saja berbeda antara penghuni surga yang satu dengan penghuni surga yang lain. Oleh karenanya untuk urusan nikmat surga maka bersainglah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bersainglah. Jangan zuhud terhadap akhirat. Jangan zuhud terhadap akhirat. Sementara kita masih hidup, masih punya nyawa, masih punya nafas, masih punya duit, masih punya tenaga, masih punya energi, gunakan untuk bersaing dalam apa? Akhirat. Jangan bengong, ya. Jangan bengong. Bengong istighfar. Kenapa saya bengong, ya Allah? Astagfirullah, astagfirullah. Jangan bengong. Orang mukmin jangan apa? Jangan bengong. Baca Quran kek, baca dengar ceramah agama kek, zikir kepada Allah kek, istighfar kek, jangan bengong. Kalau bengong atau enggak telepon kerabat nyambung silaturahmi. Kalau enggak pegang ATM kemudian kirim-kirim. Kirim sana, kirim ke sini daripada bengong, kirim ke sana. Selama masih ada umur, masih ada energi, masih ada duit, masih ada tenaga. Jadi kalau enggak ada selesai. Saingan, bersaing setiap detik mempengaruhi nasib kita di akhirat. Setiap pandangan punya mempengaruhi nasib kita di akhirat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga maka bersainglah. Allah sebutkan bahwasanya di surga bertingkat-tingkat. Kata Allah dalam surat Al-Isra tentang tingkatan ekonomi di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semua kami berikan harta. Orang mukmin, orang kafir kami berikan. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Tidak ada yang bisa menghalangi pemberian Rabbmu. Unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami membuat tingkat-tingkat antara satu dengan yang lain. Maksudnya Allah suruh lihat penghuni dunia bertingkat-tingkat. Dari yang crazy rich sampai rich crazy, kemudian terus sampai super kaya, kaya OKB, orang kaya baru, kemudian sok kaya, kemudian miskin, kemudian dan seterusnya, tingkatan sampai kita kalau bisa klasifikasi mungkin 100 tingkat bisa. Ada orang 100 orang terkaya di dunia, kemudian tingkatan kedua terus. Kata Allah, "Unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd." Lihatlah bagaimana kami buat tingkat-tingkat di surga. Kata Allah, di dunia tingkatan ekonomi berbeda satu dengan yang lainnya. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Ketahuilah di akhirat lebih klasifikasinya lebih banyak dan lebih macam-macam. Makanya satu saja amal soleh seperti jihad fisabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin. Ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard." Sungguhnya Allah siapkan 100 tingkatan surga bagi orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara satu derajat dengan yang lainnya seperti antara langit dan bumi. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, demikian juga amal ibadah yang lain. Jihad Allah buat 100 tingkat. Berarti Allah detail dalam mengklasifikasi. Karena jihad bertingkat-tingkat, ada yang berkorban jiwa dan raga, super ikhlas, super semuanya. Ada yang mungkin cuma berkorban nyawa tanpa harta, ada yang mungkin berjihad harta tanpa nyawa. Sampai 100 klasifikasi Allah bisa bikin. Demikian juga karena Allah detail dalam memberi pahala, Allah Maha Adil. Kata Ibnu Al-Qayyim, waqtisamu najatu minan nar bil afu
dukhulul jannah birrahmatihi wa iqtisamu ad-darajati wal manazil bil a'mal. Selamat dari neraka karena ampunan Allah, masuk surga karena rahmat Allah, pembagian derajat di surga karena amal soleh. Karena amal soleh. Wa likullin darajatun mimma amilu. Hum darajatun indallah. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Mereka memiliki derajat sesuai dengan amalan mereka. Di antara konsekuensi keadilan Allah, Allah tidak akan samakan satu dengan yang lainnya. Kalau mujahidin, Allah bisa bagi 100 klasifikasi, demikian juga amalan yang lain. Para da'i juga bertingkat-tingkat, orang yang berbakti pada orang tua juga bertingkat-tingkat, para ahli sedekah juga bertingkat-tingkat, para ahli salat malam juga bertingkat-tingkat, para ahli Al-Quran juga bertingkat-tingkat. Dan demikian, Allah Maha Adil. Ahli salat bertingkat-tingkat. Oleh karenanya, saatnya kita bersaing. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan akhirat bersainglah. Dan yang kita terapkan sekarang, kita bersaing dengan dunia, dalam dunia. Kita bersaing dalam dunia. Makanya semangat. Pagi-pagi sebelum matahari terbit sudah pergi ke kantor dan pulang setelah matahari terbenam. Luar biasa. Semangat. Semangat. Kalau bisa ke kantor paling awal. Semangat. Kenapa? Mengejar dunia. Akhirat bagaimana? Akhirat juga harus semangat dong. Harusnya lebih semangat akhirat daripada dunia. Ya, namun kita bicara tentang diri kita, kenyataannya kita kalau dunia apa? Semangat. Kalau akhirat mendahulukan yang lain. Kamu ajalah yang sedekah. Jadi disuruh balik oleh Allah, harusnya bersaing dalam apa? Akhirat. Kalau dunia isar, mendahulukan yang lain. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan akhirat maka bersainglah. Kita enggak tahu kapan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kapan napas terakhir kita enggak tahu ya. Oleh karenanya mumpung masih ada umur, masih ada kesempatan, apa saja kesempatan beramal soleh kita lakukan. Taib. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis, di antaranya wa an Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallam utiya bi syarabin. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallam didatangkan sebuah minuman. Fasyariba minhu wa an yaminihi gulam. Rasulullah sallam minum, didatangkan oleh Nabi, kemudian di samping kanannya ada seorang remaja. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas. Dalam riwayat yang disebutkan Ibnu Abbas. Wa an yasarihi al-asyakh. Sebelah kiri ada pembesar-pembesar. Itu orang-orang syekh. Maksudnya orang-orang pembesar-pembesar dari para sahabat. Dari kalangan para sahabat. Faqala lil gulam, maka Rasulullah berkata kepada sang remaja, "Ata'dzan li an u'ti haula?" Ini kan bekas minum Nabi. Apakah kau izinkan aku untuk aku berikan kepada orang-orang tua di sini sebelah kiri? Artinya secara urutan kanan dulu baru apa? Kiri. Tapi ketika Rasulullah ingin memberikan kepada orang-orang tua, Rasulullah minta izin karena hak minum setelah Nabi sebelah kanan siapa? Nabi. Faqala al-gulam, kata sang remaja tersebut, "La wallahi ya Rasulullah." Enggak ada. La uthiru bi nasibi minka ahdan. Saya tidak akan mengutamakan bagianku darimu untuk orang lain, enggak ada. Ya. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi muttafaqun alaih. Maka Rasulullah sallallahu pun meletakkan cangkir atau gelas tadi kepada anak remaja tadi. Ya. Lihat di sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan minuman. Oleh karena sebenarnya mengatakan kalau kita lagi di majelis tersebut ada seorang yang dituakan dari sisi umur atau dari sisi ilmu, maka di antara bentuk pemuliaan dia dulu kita kasih meskipun dia di tengah, bukan dari kanan. Ini ada sekelompok orang, misalnya ada 10 orang, ternyata orang alim tersebut atau orang tua tersebut, kakek tua tersebut di tengah. Maka yang kita kasih yang dituakan dulu, bukan dari apa? Kanan, ya, tapi yang dituakan dulu. Jadi ketika para sahabat memberikan minuman, mereka tujukan kepada siapa dulu? Kepada Nabi, bukan langsung dari kanan. Setelah dikasih orang tua tersebut baru mulai dari kanan. Makanya Nabi didatangkan minuman, setelah itu aturannya sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas masih kecil. Ibnu Abbas itu lahir 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun di masa pemboikotan Bani Hashim di Syi'ab Abi Talib. Itu sekitar tahun 10 kenabian. Kemudian 3 tahun kemudian Nabi berhijrah. Artinya Nabi meninggal dunia tahun 11 Hijriah. Umur Ibnu Abbas sekitar 14. Sekitar berapa? 13-14. Berarti masih remaja. Dan kejadian ini kita nggak tahu
mungkin masih umur 12, masih umur 11. Intinya Ibnu Abbas masih kecil, masih remaja. Tetapi qadarullah dia duduk di samping kanan Nabi. Dan aturannya yang kanan lebih dulu baru apa? Kiri. Maka Nabi menghargai dia sebagai anak muda. Nabi tetap tidak mengatakan, udah ngapain ini tua-tua dulu nih. Daripada cemberut yang tua-tua. Nabi minta izin. Maksudnya, kadang-kadang kita dalam majelis, kita tidak menganggap ada anak kecil umur 10 tahun. Kita tidak menganggap kehadirannya di ruangan tersebut. Tapi Nabi tidak demikian. Nabi dalam mentarbiyah, dia mengakui ada orang di sini sebelah kanan. Meskipun masih apa? Kecil. Makanya ketika kita tidak menganggap anak-anak kita masih kecil, anak kita tidak bisa cepat menjadi orang yang hebat. Umur 20 masih manja. Umur 25 masih minta uang sama orang tua. Orang dulu enggak. Kalau itu muda-muda sudah jadi orang-orang apa? Hebat. Rasulullah SAW banyak mengangkat anak-anak muda jadi orang-orang hebat. Seperti Usama bin Zaid jadi pemimpin perang umur berapa? Masih mungkin 20-an. Attab bin Usaid jadi gubernur Mekah masih umur 20-an. Ya. Dan dulu kita sudah cerita pertemuan lalu. Bahkan di kalangan orang kafir seperti siapa? The Great Alexander. Menguasai dunia umur berapa? 20-an. Wafat umur 30. Kita sekarang 20 masih manja. Kalau bisa minum pakai dot susu. Saking manjanya ya. Saking apa? Manjanya. Nah, di antara membuat mereka merasa mereka sesuatu yang dianggap, kita muliakan mereka. Artinya seperti ini, Nabi SAW minta izin sama dia. Tidak menganggap aku udah kecil, pulang sana. Enggak. Dan itu diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Umar kalau punya majelis, orang-orang pembesar-pembesar sahabat, Umar masukkan Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas masih muda tapi dia pintar. Maka Umar masukkan Ibnu Abbas dalam majelis khusus dia. Memuliakan Ibnu Abbas karena memiliki apa? Ilmu. Maka Nabi SAW mengakui keberadaan Ibnu Abbas dan dia minta izin kepada Ibnu Abbas. Ini tawaduknya Nabi SAW. Bahkan anak kecil pun dia minta izin. Mungkin Ibnu Abbas masih umur 8, masih 10. Maka dia berkata, "Ata'dzan li an u'tiya haula." Wahai Ibnu Abbas, sepupu Nabi, apa kau izinkan saya dahulukan orang-orang tua ini? Apakah kau mau ithar memberikan kepada orang? Ini ithar perkara dunia atau bukan? Perkara dunia atau bukan? Kelihatannya perkara dunia, padahal bukan. Ini keberkahan. Karena bekas minum Nabi ada apa? Berkah. Bukan masalah minuman yang dipikir oleh Ibnu Abbas. Kalau minuman ambil aja. Ini bukan minumannya, tapi ini bekas mengenai mulut siapa? Nabi SAW dan bekas minum Nabi berkah. Maka dia tidak mau isar. Kata dia, enggak ada. Mau di situ Abu Bakar, Umar enggak ada pokoknya. Enggak ada, saya duluan. Wallahi la ya Rasulullah. Demi Allah saya tidak mau mendahulukan orang lain. La uthiru binasibi minka ahadan. Saya tidak akan mendahulukan jatahku darimu dari bekas minummu kepada seorang pun. Maka Rasulullah langsung kasih hak dia. Hak dia. Ini menunjukkan tadi bab yang dibuat oleh An-Nawawi, kata beliau babu tanafusi fi umril akhirah, berlomba-lomba dalam urusan akhirat, wal istikthar mimma yutabarraku bihi, dan memperbanyak perkara yang bisa bersumber keberkahan di dalamnya. Karena minuman Nabi, bekas minum Nabi adalah keberkahan, maka Ibnu Abbas tidak mendahulukan orang lain. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya Nabi SAW bekas, kalau kena bajunya, air liurnya, rambutnya, tubuhnya, bekas apa yang dipakai semuanya adalah keberkahan. Dan ini adalah kekhususan para nabi. Para nabi tubuh mereka berkah. Makanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ketika melihat para sahabat menyikapi Nabi, maka dia heran, dia kagum. Ya, karena dia melihat bagaimana kalau Nabi buang ludah, para sahabat rebut-rebutan. Ya. Kalau Nabi berwudu, sisanya para sahabat berebut-rebutan. Karena mereka mencari keberkahan apa? Dari air liur Nabi, dari bekas Nabi. Bahkan Nabi ketika bertahallul, Nabi SAW suruh bagi rambut kepada para sahabat. Agar mereka bertabarruk dengan rambut Nabi SAW. Kalau rambut kita buang aja di tempat sampah. Ya. Bisa rebut-rebutan kucing. Jadi ini ada khususan para anbiya, para nabi, tidak berlaku kepada para sahabat. Makanya tidak ada yang melakukan demikian kepada Abu Bakar, kepada Umar. Tidak diriwayatkan ada tabi'in rebut-rebutan barokah dari bekas minumnya Abu Bakar atau bekas minumnya siapa? Umar. Saya pernah waktu ngisi di Masjid Nabawi, ada orang datang bawa air, Ustaz.
tolong minum Ustaz. Terus kasih saya lagi. Saya bilang enggak. Kata dia, meskipun Ustaz tidak yakin, saya yakin. Maksa. Saya bilang enggak. Dia bilang meskipun Ustaz tidak yakin sama saya yakin. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis riwayat Bukhari. Qala baina Ayyub alaihi salam yaqtasilu uryanan. Ketika Nabi Ayub mandi telanjang. Fa kharra alaihi jaradun min dhahab. Tiba-tiba ada belalang emas jatuh dari langit. Allah kasih rezeki. Ayub ini kan dulu kaya raya kan, alaihi salam. Kemudian diuji sakit, kemudian semua hartanya ludes, anak-anaknya mati semua. Kemudian Allah kembalikan semuanya karena kesabarannya. Faja'ala ya Ayyubu yahthi fi thawbihi, maka Ayub kemudian nampung belang-belang emas yang apa? Yang jatuh. Kalau hujan emas, inilah hujan yang pernah dialami oleh Ayub. Jadi dari langit turun belang-belang emas, maka dia pun tampung. Fanadahu rabbuhu, maka Allah berkata kepada Ayub, "Ya Ayub, wahai Ayub, alam akun agnaituka amma tara? Bukankah aku sudah berikan kau kecukupan sehingga kau tidak butuh dengan apa yang kau lihat? Itu kau sudah cukup, tidak butuh lagi dengan belalang-belalang apa? Emas. Sudah cukup." Kata Ayub, "Bala wa izzatika." Benar ya Allah. Kau sudah beri aku kecukupan demi keperkasaan Engkau ya Allah. Saya akui apa yang kau berikan kepadaku sudah cukup semuanya. Walakin la nabi an barakatika. Tapi aku tidak pernah merasa cukup dari keberkahan darimu. Ini belalang dari langit, dari Engkau berkah. Maka saya apa? Saya kumpulkan. Hadis ini pertama dibahas masalah fikih oleh para ulama tentang bolehnya mandi telanjang. Dan para nabi dahulu juga mereka mandi telanjang. Di antaranya adalah Ayub alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam dalam Sahih Bukhari juga. Ketika Nabi Musa alaihissalam pernah dituduh oleh kaumnya, dia punya penyakit di testisnya, ya, di sekitar kemaluannya, karena Nabi Musa tidak mau mandi sama kaumnya. Jadi mereka sering mandi bareng. Kata mereka, Musa tidak mau mandi sama kita karena ada kelainan di mana? Kemaluannya. Memang kurang ajar Bani Israel. Nabinya aja digojlokin ya, subhanallah. Makanya Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang itu Bani Israel yang menyakiti Musa dengan perkataannya. Maka Allah fabarra'ahu Allahu mimma qalu, maka Allah menunjukkan bahwasanya dia bebas dari apa yang mereka tuduhkan. Jadi sampai akhirnya Allah takdirkan untuk menunjukkan Nabi Musa tidak demikian. Setelah dia mandi telanjang dan dia taruh bajunya di batu di tempat yang lain. Jadi mungkin Bani Israel di sebelah sana, dia sebelah sini. Jadi dia malu. Nabi Musa itu pemalu. Ya, Nabi Musa sangat pemalu. Ya. Di antara malunya Nabi Musa disebutkan oleh para ahli tafsir dalam surat Al-Qasas, ketika istrinya sebelum menikah dengan Nabi Musa berkata kepada ayahnya, ya abatista'jirhu, wahai ayahanda, pekerjakanlah Nabi Musa. Pekerjakanlah si Musa. Inna khairu man ista'jartul qawiyul, inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin. Orang yang terbaik yang kau pekerjakan adalah yang kuat dan amanah. Para ulama bahas dari mana perempuan ini tahu Musa amanah? Di antara bukti dia amanah ketika wanita tersebut jalan menemui Nabi Musa dalam Al-Qur'an, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Datanglah wanita tersebut jalan malu-malu menuju Nabi Musa. Disebutkan oleh para tafsir Musa, dia orang dari jauh dilihat begini. Begitu dia tahu perempuan, dia langsung tundukkan pandangan. Sehingga wanitanya tahu Nabi Musa apa? Pemalu, amanah. Kemudian ketika dia mau antar ke rumah orang tuanya, ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak jalan berdampingan sama perempuan ini. Kalau dampingan bisa ngobrol. Ukhti dari mana ukhti? Umurnya berapa? Ada suami enggak? Saya qadarullah lagi kabur dari Fir'aun. Ngobrol enggak. Nabi Musa tidak cerita apa-apa. Dia baru cerita nanti ketemu bapaknya baru cerita. Tidak mengambil kesempitan dalam kesempitan. Tapi dia jalan
Dia tidak jalan berdua dan dia tidak suruh kamu kan yang tahu rumah depan, saya belakang. Enggak. Tapi Musa di depan, perempuan di belakang. Musa malu kalau melihat tubuh wanita tersebut. Kata Musa, saya jalan, kalau nanti belok kanan tinggal lempar kerikil ke kanan. Kalau belok kiri tinggal lempar kerikil ke kiri. Jadi Musa alaihissalam sangat pemalu. Maka dari sini wanita tahu bahwasanya Musa ini sangat apa? Amanah. Sangat pemalu. Maka Musa alaihissalam pemalu, dia tidak mau mandi sama murid-muridnya Bani Israel. Sehingga akhirnya dituduh, itu Musa tidak mandi sama kita, ada sesuatu di testisnya. Maka akhirnya suatu hari Nabi Musa lagi mandi, kemudian dia taruh bajunya di batu, tahu-tahu batunya lari. Dia Musa langsung telanjang, naik kejar batu tersebut. Ya hajar, batu, batunya jalan terus, batu bajuku. Akhirnya Musa lewat kaumnya, ternyata enggak ada apa-apa ternyata. Akhirnya mereka lihat ternyata di Musa tidak ada penyakit. Akhirnya dia pukul batu tersebut, maka nampaklah bekas pukulan Nabi Musa pada batu tersebut, 6 bekas pukulan tangan kepala Nabi Musa alaihissalam. Luar biasa Nabi Musa, kuat luar biasa ya. Mukul batu sampai ada bekas tangannya di batu. Kalau kita mukul ada bekas batu di tangan kita. Baik. Intinya Nabi Musa alaihissalam mandi telanjang. Dan dalam Al-Quran Allah mengatakan ulaika alladzina hadallah. Setelah Allah menyebutkan tentang para nabi, Allah berkata mereka itulah orang-orang telah Allah beri petunjuk. Fabi hudahu muqtadih, ikutilah petunjuk mereka. Maka dalam usul fikih dibahas apakah syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat bagi kita? Maka yang rajih bahwasanya apa yang dicontohkan oleh para nabi-nabi sebelumnya adalah syariat bagi kita selama tidak ada yang memansuhkannya. Selama tidak ada yang memansuhkannya. Makanya Nabi sering mengatakan Nabi Daud begini, Nabi Musa begini, untuk kita contohi. Dan Allah tidaklah menyebut kisah mereka di Al-Quran kecuali untuk kita apa? Contohi. Apalagi Allah mengatakan fabi hudahu muqtadih, maka ikutilah petunjuk mereka. Karenanya ketika Nabi Musa mandi telanjang, Nabi Ayub mandi telanjang menunjukkan bahwasanya boleh mandi apa? Telanjang. Yang penting tidak ada yang melihat kecuali misalnya istri. Makanya dalam Fathul Bari Ibnu Hajar menyebutkan tentang riwayat ketika apa hukum seorang lelaki kemaluannya dilihat oleh istrinya atau seorang laki melihat kemaluan apa? Istrinya. Maka kalau tidak salah Urwah bin Zubair menanyakan hal ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah menjawab dengan hadis kuntu aktasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min na'in wahidin kilana junubun fayubadiruni hatta aqula lahu da'li. Aku pernah mandi bersama Nabi, kami berada dalam kondisi junub dalam satu tempayan yang sama. Maka Nabi melombaiku dalam mengambil air sampai aku bilang sisakan air buatku. Kata Ibnu Hajar, ini nas yang tegas bahwasanya boleh mandi telanjang dan istri boleh lihat kemaluan suami dan suami boleh melihat kemaluan apa? Istri. Kan datang dalam hadis yang dhaif, siapa yang melihat kemaluan istrinya maka begini-begini, hadisnya dhaif semuanya. Yang benar lelaki boleh melihat kemaluan istrinya, istri boleh melihat kemaluan suami. Di antara kesempurnaan beristimta, bersenang-senang dengan pasangan. Tapi intinya mandi telanjang diperbolehkan. Di antaranya Ayub alaihissalam. Dia mandi kemudian uryanan, tidak pakai baju. Ketika sedang mandi tiba-tiba emas berjatuhan dalam bentuk belalang. Terus jatuh, mungkin terbang, mungkin gimana. Ayub langsung apa? Ambil bajunya kemudian apa? Nampung emas tersebut. Allah tegur. Wahai Ayub, alam akun agnaituka amma tara. Bukankah aku sudah berikan kecukupan? Oh tidak perlu lagi itu semua. Kata Ayub, benar ya Allah, sungguh benar engkau telah beri kecukupan padaku. Walakin la ghinabi an barakatika, tapi aku tidak pernah puas dengan keberkahan yang kau berikan padaku. Ini emas ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hajar, wa fil hadis ini menunjukkan apa? Jawazul hirsi ala istikthar minal halal fi haqqi man wathiqa min nafsihi bisyukri alaihi. Bolehnya semangat, bolehnya tamak, hirsu tamak untuk memperbanyak harta yang halal bagi orang yang dia percaya pada dirinya dia bisa mensyukurinya. Tidak apa-apa, yang penting kau gunakan untuk bersyukur kepada Allah. Semangat bekerja dari pagi-pagi udah keluar, tapi niatnya kalau saya ada hasilnya saya akan bangun masjid, kayak saya akan bantu orang miskin, kayak saya akan beri bantuan kepada para janda. Subhanallah, saya baru kemarin cerita ada seorang ustaz, kawan kita rahimahullah, sudah meninggal.
orang yang insyaallah akhlaknya baik ya. Saya baru tahu kemarin cerita di antara akhlak dia ternyata selama ini perhatian sama janda. Maka dia sering bagi-bagi apa? Sedekah kepada para janda. Setelah dia meninggal, sedekah janda terputus. Baru ketahuan. Masya Allah. Jadi tidak apa-apa kalau kita tamak dengan harta, kita tujuan ada. Semangat cari harta untuk misalnya untuk bangun masjid ke, untuk bantu kerabat ke, untuk memberi hadiah buat orang tua, bangunkan rumah buat orang tua, belikan kendaraan buat orang tua. Tidak apa, kita karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Hajar, tidak apa-apa semangat, harus semangat. Semangat mencari harta yang halal tapi bukan yang haram. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya bahwasanya dia atau meyakini pede dia bisa bersyukur atas harta tersebut. Kalau dia tidak pede jangan. Betapa banyak harta membuat orang lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ayub alaihissalam tentu adalah nabi yang tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut bab berikutnya. Babu fadlil ghani syakir. Bab keutamaan orang yang kaya dan bersyukur. Subhanallah. Kalau saya lihat tertibnya Imam Nawawi bikin bab luar biasa ya. Bab dari mulai zuhud, kemudian sampai bab tentang kedermawanan ya. Kemudian larangan untuk apa? Pelit. Kemudian tentang ithar terhadap dunia. Kemudian beliau ingatkan jangan ithar terhadap apa? Akhirat ya. Kemudian sekarang kalau punya duit bersyukur luar biasa keutamaannya. Makanya beliau babu fadlil ghani syakir. Bab keutamaan orang yang kaya yang bersyukur. Wa huwa man akhadhal mala min wajhi wa sarafahu fi wujuhihi al-ma'muri biha. Siapa yang disebut orang kaya yang bersyukur? Yaitu orang yang mendapatkan harta dengan cara yang benar dan mendistribusikannya atau menggunakannya pada perkara-perkara yang diperintahkan. Pada jalur-jalur yang diperintahkan. Itu dapat harta halal digunakan dengan cara yang dianjurkan. Ya, dikonsumsikan kepada konsumtifnya kepada perkara-perkara yang dibolehkan. Tapi para ulama berselisih, mana yang lebih afdal? Al-ghaniyyu syakir, orang yang kaya bersyukur, atau al-faqirus sabir, orang fakir yang bersabar. Maka dua pendapat, ada yang mengatakan al-ghaniyyu syakir, yang kaya bersyukur lebih utama daripada al-faqirus sabir, fakir yang bersabar. Dan sebagian pendapat mengatakan tidak, justru fakir yang bersabar lebih afdal daripada kaya yang bersyukur. Ibnu Taimiyah mengambil jalan tengah, dia mengatakan yang paling bertakwa itu yang paling bersabar. Itu yang paling mulia. Apakah bertakwa dengan syukurnya ataukah bertakwa dengan apa? Sabarnya. Sebenarnya ulama membahas, mereka sebenarnya mengatakan bahwasanya sebenarnya kalau bilang al-ghaniyyu syakir, orang kaya bersyukur dengan miskin bersabar, sebenarnya ini perbandingan yang kurang pas, karena dalam kekayaan juga butuh diwajibkan untuk sabar. Sabar dari maksiat, meninggalkan maksiat. Dan dalam kemiskinan juga diwajibkan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dua-dua sosok ini, yang kaya dituntut untuk syukur dan bersabar dari sisi yang lain, dan yang miskin juga dituntut untuk bersabar dan juga bersyukur dari sisi yang lain. Dan ulama yang mengatakan bahwasanya yang kaya bersyukur lebih afdal ditinjau dari sulitnya mereka menjalankan hal tersebut. Kenapa? Karena harta itu benar-benar melupakan orang, buat orang menjadi tughyan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia melampaui batas tatkala dia merasa dirinya sudah berkecukupan. Orang punya harta, dia mau ini, mau anu, israf berlebih-lebihan, beli apa yang dia inginkan, mau jalan-jalan kemana yang dia mau, dia mau sombong, dia mau angkuh, dia punya duit, crazy rich. Mau apa saja dia bisa. Dan itu sangat potensi dia untuk sombong dan aku merendahkan orang lain banyak. Lalai, berfoya-foya, bisa mendolimi orang karena saking angkuhnya, mentang-mentang backingannya tinggi, sehingga dia mudah melampaui batas. Ini itu Allah katakan, innal insana la yatgha. Sungguhnya manusia itu melampaui batas. Kapan? Tughyan, melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Tatkala dia melihat dirinya sudah kaya. Kemudian dari sisi lain, jadi dia syukur enggak gampang, karena setiap nikmat yang kita dapatkan wajib untuk disyukuri. Tsumma la tus'aluna yauma idzin anin na'im. Setiap nikmat.
Makanya ketika kita keluar dari toilet, di antara doa kita ghufranaka, ya Allah aku mohon ampunanmu. Kenapa? Karena aku tidak bisa mensyukuri segala nikmat yang kau berikan kepadaku. Di antara nikmat adalah kita bisa buang hajat. Seandainya kotoran ditahan dalam perut kita, kita sudah kesakitan luar biasa. Makanya ketika orang keluar dari toilet dia mengatakan ghufranaka, ya Allah ampunanmu ya Allah, aku tidak mau mensyukuri semua nikmat ini. Kalau dihisab satu-satu siapa yang bisa mensyukuri nikmat begitu banyak? Di antaranya ketika seorang naik kendaraan, apa doanya? Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa rabbina lamunqalibun. Subhanaka Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad. Tapi kita lanjutkan bahwasanya sebagian ulama berpendapat orang yang bersyukur, yang kaya bersyukur lebih afdal. Kenapa? Karena dia untuk bersyukur susah. Tidak gampang menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya. Di antaranya doa naik kendaraan, kita mengatakan segala puji bagi Allah yang menundukkan kendaraan ini bagi kita. Kalau tidak, kita tidak bisa mengendarai kendaraan tersebut. Maka kita pun beristighfar ketika naik kendaraan. Karena kita belum tentu bisa mensyukuri nikmat apa? Kendaraan. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Kalau kalian menghitung nikmat Allah maka sangat banyak, dan manusia itu zalim. Ya, suka berbuat dosa, kafar, suka lupa dan ingkar kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang kaya pandai bersyukur, ini orang hebat. Ditinjau dari sisi lain, dia harus bersabar, sabar dari maksiat. Orang miskin bersabar dari maksiat lebih mudah. Kenapa? Dia mau minum khamar, duit enggak ada. Mau narkoba, duit enggak ada.
Mau berzina duit tidak ada. Mau jalan-jalan ke luar negeri untuk buang-buang duit juga duit tidak ada. Yang paling ke mana? Ke pasar. Tapi kalau orang kaya, dia mau narkoba duit ada, dia mau zina duit ada, dia mau main judi duit ada, dia mau nonton macam-macam duit ada, dia mau puas-puaskan buang-buang duit di luar negeri duit ada. Ketika dia bersabar atas maksiat, maka dia orang hebat. Kenapa? Karena dawai atau faktor-faktor yang buat dia untuk bermaksiat sangat besar. Tapi ternyata dia bisa bersabar. Dari sisi ini, maka sebenarnya mengatakan kaya bersyukur lebih afdal. Sebaliknya dia mengatakan miskin bersabar lebih afdal karena ibadah sabar luar biasa. Ya. Ada orang miskin bersyukur itu juga hebat. Kok bisa miskin bersyukur itu luar biasa. Di tengah ujian banyak dia pandai bersyukur. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diuji dengan berbagai macam ujian. Kata Allah, innahu kana abdan syakura. Sungguhnya dia seorang hamba yang pandai bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah adalah al-atqa, yang paling bertakwa di antara mereka berdua, karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Apakah takwa dengan sabarnya atau takwa dengan syukurnya? Allah yang lebih tahu. Wallahu ta'ala bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Baik, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.